Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Oke, hari ini kita akan membahas tentang pembentukan pemerintahan di Indonesia. Nah, kemarin udah dibahas tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah proklamasi ini, Indonesia mulai melangkah untuk membentuk pemerintahan sendiri. Kira-kira bagaimana pembentukan pemerintahan di Indonesia? Mari kita belajar bersama-sama. Oke. Oke, di sini sebelumnya, di sini ada syarat berdirinya suatu negara, gitu ya. Nah, suatu negara ada dua syarat di sini, yaitu syarat konstitutif dan syarat deklaratif. Syarat konstitutif ini adalah memiliki wilayah, rakyat, dan juga pemerintahan. Kemudian syarat deklaratif yaitu mempunyai adanya pengakuan dari negara lain. Nah, di sini untuk wilayah dan rakyat, masyarakat Indonesia sudah memiliki ini di sini. Jadi udah ada wilayah Indonesia, sudah ada rakyatnya juga. Nah, tinggal sistem pemerintahannya di sini. Kemudian untuk pengakuan dari negara lain juga Indonesia mulai berproses nanti. Ini nanti akan dibahas di materi selanjutnya. Nanti ada 3 negara yang pertama kali mengaku Indonesia, yaitu ada Mesir, India, dan juga Australia. Nanti akan dibahas di kelas 3. Kemudian di sini ya, untuk syarat konstitutif, wilayah udah, rakyat udah, sekarang adalah sistem pemerintahannya. Nah, untuk sistem pemerintahan di sini Indonesia merapatkan melalui PPKI. Nah, PPKI ini sidang sebanyak 3 kali dan menghasilkan beberapa keputusan untuk kepentingan pembentukan pemerintah di Indonesia. Di sini ya, walaupun sebelumnya di Indonesia ini sudah ada BPUPKI yang membentuk beberapa ini ya, kayak dasar negara kayak gitu. Tapi di sini juga ada beberapa perubahan-perubahan. Nah, ada beberapa perubahan di ini ya, di Undang-Undang UUD 1945, seperti kata muqaddimah diganti menjadi kata pembukaan. Kemudian kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kalimat menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab diubah menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab, serta ada pasal 6 ayat 1 yang dulunya itu presiden adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam, diubah menjadi presiden adalah orang Indonesia asli itu. Kemudian kita akan melanjutkan ke sidang-sidang PPKI gitu. PPKI melakukan sidang sebanyak 3 kali, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, kemudian pada tanggal 19 Agustus 1945, sama sidang ketiga yaitu pada tanggal 22 Agustus. Ingat-ingat ya, 18, 19, sama 22 Agustus. Ingat-ingat. Yang pertama adalah sidang PPKI yang pertama, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Di sini ada 3 keputusan pada sidang PPKI yang pertama, yaitu yang pertama adalah mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memilih Soekarno sebagai presiden dan Mohatta sebagai wakil presiden pertama Republik Indonesia. Itu. Kemudian yang ketiga, nah dalam menjalankan tugasnya presiden dan wakil presiden ini dibantu oleh Komite Nasional Indonesia. Nah, Komite Nasional Indonesia ini tugasnya hampir seperti lembaga parlemen. Pada saat itu kan lembaga parlemennya belum ada. Tugasnya adalah itu. Tuh. Walaupun di awal ini tugas dari Komite Nasional ini adalah sebagai kayak semacam penasehat dari presiden dan wakil presiden. Pokoknya membantu menjalankan pemerintahan Indonesia. Ini tugas Komite Nasional Indonesia di hasil sidang yang pertama ini. Gitu ya. Jadi ada 3 itu aja. Silahkan dipelajari dan diingat-ingat. UUD, Presiden Wakil, sama Komite Nasional Indonesia. 3 itu. Tuh. Itu hasil sidang PPKI yang pertama. Kemudian di hasil sidang PPKI yang kedua, yaitu pada tanggal 19 Agustus 45, ada beberapa keputusan, ada 2 keputusan sebenarnya. Keputusan yang pertama adalah pembentukan 12 departemen beserta pejabat kementeriannya. 12 departemen ini adalah ini, silahkan dibaca sendiri ya. Ada Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Kemakmuran, Menteri Sosial,
Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kesehatan, Menteri Pengajaran, Menteri Penerangan, Menteri Kehakiman, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, dan juga Menteri Keamanan Rakyat. Ini adalah 12 departemennya dan kementeriannya. Ada pejabatnya di sini ya. Kemudian selain 12 departemen, juga ada 4 menteri negara non-departemen, yaitu ada Oto Iskandar Dinata, ada Sartono, Dr. Muhammad Amin, sama Wahid Hasyim. Kemudian juga dibentuk 4 pejabat negara. Ada sekretaris negara, yaitu ada Mr. Pringgodikjo, ada Jaksa Agung Mr. Gatot Taruno Miharjo, kemudian Ketua Mahkamah Agung, sama juru bicara negara yaitu Soekarjo Wiryo Pranoto. Itu hasil sidang yang pertama, yaitu membentuk departemen dan kementeriannya, serta 4 menteri non-departemen dan juga pejabat negara. Itu hasil sidang yang pertama. Kemudian hasil sidang yang kedua yaitu pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi beserta gubernurnya. Jadi ini pembentukan wilayah Indonesia di awal itu ada 8 provinsi. Yang pertama adalah Provinsi Sumatera yang dipimpin oleh Mr. Teku Muhammad Hasan. Kemudian Provinsi Jawa Barat ada Mas Sutarjo Kartohadikusumo. Kemudian Provinsi Jawa Tengah ada Raden Panji Suroso. Provinsi Jawa Timur ada Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo. Kemudian Provinsi Kalimantan ada Insinyur Muhammad Nur. Sulawesi ada Dr. Samratulangi. Maluku ada Mr. Johannes Latuhar Hari. Kemudian Nusa Tenggara ada Mr. Igusti Ketut Praja. Tuh, ada 8 provinsi di Indonesia dan juga gubernurnya. Tuh. Itu ya, itu adalah hasil sidang PPKI yang kedua, yaitu ada 2 tadi. Departemen sama kementeriannya, sama pembentukan 8 provinsi dan juga gubernurnya. Tuh. Kemudian hasil sidang PPKI yang ketiga pada tanggal 22 Agustus adalah ini 3 ini. Nah, tadi ini ya, pembentukan Komite Nasional Indonesia sebagai pembantu dan penasehat presiden yang keanggotaannya adalah PPKI dan tokoh masyarakat lainnya yang ditunjuk. Di sini ketuanya adalah Kasman Singodirjo. Tadi kan dibentuk Komite Nasional Indonesia di sidang PPKI yang pertama. Nah, di sidang PPKI yang ketiga ini diperjelas tugasnya. Jadi selain sebagai pembantu dan penasihat presiden, ini juga ditunjuk keanggotaannya, yaitu keanggotaannya itu terdiri dari anggota PPKI sama tokoh masyarakat yang tertunjuk. Dan di sini juga dibentuk ketuanya, yaitu ada Kasman Singodirjo. Di sini. Nih ya, yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah penetapan Partai Nasional Indonesia atau PNI sebagai partai tunggal dengan ketuanya yaitu Insinyur Soekarno. Jadi pada masa pemerintahan awal Indonesia ini hanya ada 1 partai saja, tidak seperti sekarang yang multi partai. Yang ketiga yaitu membentuk Badan Keamanan Rakyat yang terdiri atas kumpulan organisasi militer dan semi militer di Indonesia. Jadi membentuk badan keamanannya gitu ya. Pada awal-awal kemerdekaan dulu di sini ini adalah anggotanya kayak tentara pembentukan Jepang kayak PETA, Seinedan, Keibodan kayak gitu. Itu adalah Badan Keamanan Rakyat. Tuh. Ini ya. Ini hasil sidang PPKI yang ketiga. Nah, tadi sudah selesai ya. Hasil sidang PPKI 1, 2, 3 berarti sudah selesai. Nah, selain itu juga ada perubahan-perubahan di awal pemerintahan di Indonesia. Nah, perubahan-perubahannya adalah ini. Yang pertama ada Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945, yaitu tentang penambahan fungsi KNIP sebagai badan legislatif. Jadi, Komisi Nasional Indonesia tadi yang tugas awalnya hanya sebagai penasihat saja, ini ya, penasihat dan pembantu presiden, untuk KNIP ini tugasnya lebih luas, yaitu sebagai badan legislatif di Indonesia. Karena pada waktu itu belum terbentuk DPR maupun MPR di Indonesia, sehingga badan legislatif yang mengatur tentang haluan negara itu di tugas legislatifnya ini
dibawa oleh KNIP ini gitu. Kemudian ada juga maklumat nomor 10 tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai-partai politik. Jadi, yang awalnya tadi PNI sebagai partai tunggal, maka untuk memperlihatkan bentuk demokrasi di Indonesia, maka dibentuk multi partai, tidak hanya satu partai aja gitu ya. Karena ingin memperlihatkan bahwa Indonesia ini negara yang demokrasi gitu. Makanya dibentuk multi partai. Nah, di sini ada partai-partainya. Ada 10 partai yang awalnya tadi adalah PNI aja, partai tunggal, kemudian ada 10 partai semenjak adanya maklumat nomor 10 tanggal 3 November 1945. Ada Masyumi, ini dibentuknya pada tanggal 7 Oktober 45, diketuai oleh Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo. Kemudian ada PKI atau Partai Komunis Indonesia, dibentuk pada tanggal 7 Oktober 45. Pemimpinnya adalah Mr. Muhammad Yusuf. Ada PBI adalah Partai Buruh Indonesia. Partai Buruh Indonesia dibentuk pada tanggal 8 November 45. Pemimpinnya adalah Nyono. Kemudian ada Partai Rakyat Jelata. Kemudian adalah Parkindo atau Partai Kristen Indonesia. Kemudian adalah Partai Sosialis Indonesia. Ada kemudian Partai Rakyat Sosialis. Ada Partai Katolik Republik Indonesia atau PKRI, ada Permai sama PNI. Nih, ada 10 partai ini. Tuh. Kemudian yang ketiga ada maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 yang isinya itu bahwa para menteri akan bertanggung jawab terhadap parlemen. Nah, pada maklumat pemerintah tanggal 14 ini di sini menunjukkan adanya pergantian sistem pemerintahan di Indonesia. Jadi sistem pemerintahan di Indonesia ini yang awalnya presidensial, yaitu dipimpin oleh Soekarno dan Hatta sebagai pemimpin negaranya, kemudian diganti oleh ini, dari presidensial diganti oleh bentuk pemerintahan parlemen, yang mana di sini ada perdana menteri gitu. Jadi kenapa kok Soekarno menginginkan adanya parlemen ini? Karena tadi ingin menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang demokrasi gitu. Kemudian di situ juga Soekarno tidak ingin dicap sebagai otoriter ataupun absolut, makanya dibentuk banyak partai dan diubah menjadi parlemen tadi gitu. Nah, adapun tokoh yang menjadi perdana menteri pertama di Indonesia di sini adalah Sultan Syahrir. Jadi Sultan Syahrir adalah perdana menteri di Indonesia yang pertama kali. Gitu. Itu ya. Kemudian yang keempat, ada maklumat pemerintah tanggal 5 Oktober 1945 tentang pembentukan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Ini ya. Nah, untuk Tentara Keamanan Rakyat sendiri pada tanggal 5 Oktober dibentuk, tapi kemudian ada penetapan pemerintah nomor 2 tanggal 1 Januari 1946 yang mana TKR berubah menjadi TRI, Tentara Republik Indonesia gitu. Kemudian 5 Mei 1947 dibentuk panitia pembentukan TNI. Jadi baru dibentuk panitianya pada tanggal 5 Mei 47. Nah, barulah pada tanggal 3 Juni 1947 TRI, Tentara Republik Indonesia, berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI gitu. Dan sampai sekarang juga masih TNI gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian materi hari ini. Nih ya, materi tentang pembentukan pemerintahan di Indonesia mungkin sudah selesai gitu. Silahkan nanti dipelajari kembali, dibuka kembali, dan jika ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila banyak kekurangannya, apabila ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan, bertanya. Dan apabila ada kesalahannya, mohon dimaafkan. Cukup sekian hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.